Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada materi kerajinan tekstil bagian kedua. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik memahami jenis dan karakteristik kerajinan tekstil, teknik pengolahan, prinsip perancangan, dan prosedur pembuatan kerajinan tekstil berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu diperhatikan, yaitu berupa cara menentukan susunan dari garis bentuk, warna, dan tekstur. Dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil. 1. Struktural teknik. Struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Yang kedua, dekoratif teknik. Dekoratif atau garnitur adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan pelengkap busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Proses produksi kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi kebutuhan. Pengrajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tekstil. Fungsi hias yaitu untuk menghias. Sementara produk kerajinan tekstil fungsi pakai digunakan sesuai kebutuhan, contoh hiasan dinding, fashion, aksesoris, dan elemen estetis interior. 2. Kerajinan tekstil hasil pengembangan, yaitu kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Para pengrajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan mereka yang dinilai telah usang atau membosankan. Salah satu cara yang dilakukan dengan menambahkan hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik. Misalnya dengan memadupadankan bahan dasar yang berbeda tekstur atau teknik pembuatannya, namun pada akhirnya menjadi satu kesatuan produk. Cara seperti ini dinilai berhasil untuk dapat meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk yang dimaksud. Macam-macam kerajinan tekstil dan proses pembuatannya. 1. Tapestri. Para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun sudah ada sejak 500 sebelum Masehi, terutama di daerah Mesopotamia dan Mesir. Selanjutnya menyebar ke Eropa dan Asia, terutama India, Turki, dan Cina. Oleh sebab itu, wilayah itu sejak dahulu telah dikenal sebagai penghasil permadani yang mendunia, baik dikerjakan dengan manual, keterampilan tangan, maupun dengan mesin. Bahan yang digunakan untuk membuat hiasan tapestri adalah 1. Benang tipis untuk lungsin, yaitu arah yang memanjang. 2. Benang tebal untuk pakan, yaitu arah yang mendatar atau memendek. Alat membuat hiasan tapestri. Alat yang digunakan dalam pembuatan hiasan tapestri sebagai berikut. Kayu spanram yang diberi paku untuk benang lungsi. Kemudian batang kayu. Bentuk batang kayu menyerupai sumpit sebagai pengikat benang pakan yang berjalan. Pada gambar ini adalah merupakan proses pembuatan tapestri yang disajikan secara sederhana. Kemudian yang kedua, batik. Sejak masa lalu Indonesia telah menggunakan produk batik sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual budaya. Dalam sejarahnya, secara magis, pemilihan teknik rintang warna pada batik ditujukan untuk mengundang keterlibatan roh pelindung guna menolak pengaruh roh jahat. Para ahli meneliti berdasarkan lukisan-lukisan yang ada pada dinding-dinding goa di Indonesia. Kegiatan merintang warna ini sudah dilakukan oleh manusia purba. Gambar yang paling sering muncul adalah gambar tapak tangan yang dibubuhi pigmen merah. Jadi dapat digambarkan bahwa teknik perintang warna pada pembuatan kain batik ini dipengaruhi oleh konsep kepercayaan. Dan teknik perintang warna tersebut sejak dulu pula masyarakat Indonesia telah mengenal kain jumputan atau ikat, atau sasirangan atau ikat celup. Jenis-jenis batik. Yang pertama adalah batik pedalaman atau klasik. Batik pedalaman adalah pengkategorian batik yang berkembang di masa lalu. Dahulu pembatik-pembatik hanya ditemui di daerah pedalaman. Selain itu, juga tidak sembarang orang dapat melakukan proses pembatikan, sehingga jarang ditemui atau dijumpai di lingkungan masyarakat luas. Bahan produksi batik. Yang pertama, kain putih. Kain katun putih yang biasa digunakan adalah kain primissima, kain prima, kain merces, kain sutra, dan katun dobi. Kain katun lebih mudah menyerap zat warna dengan baik. Yang kedua, malam atau lilin. Lilin yang biasa disebut malam ialah bahan yang dipergunakan untuk membatik. Sebelum digunakan, lilin atau malam harus dicairkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan di atas kompor. Yang ketiga, zat pewarna batik. Pewarna batik terdapat dua jenis, yaitu pewarna sintetis dan pewarna alami. Pewarna sintetis berbentuk bubuk, penggunaannya harus dilarutkan di air terlebih dahulu. Sedangkan pewarna sintetis untuk batik terdiri dari naptol, indigosol, reaktif, dan frozen. Sedangkan pewarna alami berbentuk padat yang direbus dalam beberapa jam hingga menghasilkan ekstrak zat warna alamnya. Alat untuk memproduksi batik adalah kompor, wajan, dan canting. Yang ketiga, sulaman atau sulam. Kegiatan menyulam sudah sejak lama dikenal dalam kehidupan manusia. Bahkan usia sulaman bisa dikatakan sama dengan diketemukannya pakaian, yaitu sejak ribuan tahun silam. Masyarakat di berbagai negara juga telah mengenal sulam ini dengan baik. Bukti-bukti sejarah telah menunjukkan bahwa orang-orang Mesir purba, Babylon, Punisia, dan Yahudi telah lama mengaplikasi sulaman untuk menghias jubah mereka. Sulam biasa disebut dengan bordir. Adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Yang keempat, jahit aplikasi. Menjahit adalah sebuah kegiatan menyambungkan dua bahan kain dengan menggunakan benang dan jarum. Jahit aplikasi merupakan bagian dari teknik menjahit. Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan, teknik sulam yang menggunakan tusuk hias veston. Demikian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.